Nah, surah ini namanya surah Quraisy. Quraisy itu adalah nama kabilah. Quraisy itu adalah nama kabilah. Surah ini turunnya di Makkah. Surat ini turunnya di Makkah. Quraisy itu adalah, ada perbedaan pendapat di antara ulama siapa mereka. Ya, ada yang mengatakan mereka adalah anak-anaknya Qusay bin Kilab. Ada yang mengatakan mereka anak-anaknya Fihr. Ya, ini silsilah ya. Kalau kita paham silsilah orang-orang Arab, yaitu silsilah Nabi SAW, kita akan melewati nama Fihr, Qusay, Kilab dan lain sebagainya. Maka semua anak-anaknya Fihr adalah Quraisy. Dan mengatakan anak-anaknya Qusay bin Kilab adalah Quraisy. Nah, kenapa disebut Quraisy? Kenapa disebut Quraisy? Ada beberapa makna. Yang pertama, Quraisy ini adalah bermakna tajammu' atau tajamma', yaitu berkumpul. Apa maksudnya berkumpul? Tadinya kabilah-kabilah Quraisy ini, ya, keluarga-keluarga Quraisy ini tadinya berpencar di sekitar-sekitar Makkah, berpencar di sekitar-sekitar Makkah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kumpulkan di Makkah, di tanah haram. Maka disebut Quraisy. Ada yang mengatakan Quraisy ini adalah orang-orang yang hidupnya berdagang, yaitu kabilah yang hidupnya berdagang murni adalah orang-orang Quraisy. Karena ada yang mencampurkan antara bertani, berdagang, seperti penduduk yang lain. Tapi kalau orang Makkah ini dia berdagang tok. Ada yang mengatakan Quraisy, ya, sebagaimana riwayat, Quraisy adalah sebuah jenis atau sejenis ikan yang ada di laut, namanya qirsh, yang dia itu pemangsa, predator utama di laut, yang sekarang dikenal sebagai ikan hiu. Ya, dikenal sebagai ikan hiu. Artinya apa? Quraisy ini dia menang terus kalau perang dan tidak ada yang berani menyerang. Tidak ada yang berani menyerang. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberi keutamaan kepada Quraisy beberapa hal. Memberi keutamaan Quraisy beberapa hal. Di antaranya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Quraisy. Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Quraisy. Ini sebuah keutamaan. Dan semua Ahlul Bait adalah Quraisy, tapi tidak semua Quraisy Ahlul Bait. Ada Quraisy tapi bukan Ahlul Bait. Seperti ya Bani Umayyah, yaitu Al-Umawi adalah Quraisy tapi bukan Ahlul Bait. Jadi ada banyak Quraisy, diantaranya Ahlul Bait, Bani Hashim dan Bani Muttalib, Bani Naufal dan lainnya itu bukan termasuk Ahlul Bait, tapi dia adalah Quraisy. Karena anak-anaknya Hashim dua Ahlul Bait, yang lain tidak. Ya, yang lain tidak. Nah. Maaf. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala memuliakan Quraisy lewat lisan nabinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-a'immatu min Quraisy." Ya. Al-a'immatu min Quraisy. Para pemimpin itu dari Quraisy. Maksudnya apa? Khalifah atau ya kalau mengikuti syarat-syarat sah menjadi khalifah, yaitu harus dari Quraisy.
Karena apa? Dalam riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sesungguhnya orang Quraisy itu diberi kekuatan 2 kali. Para ulama menafsirkan, yaitu diberi kekuatan berpikir dan kekuatan memandang ma'alat itu memandang ke depan, ya, lebih jauh ke depan memandangnya daripada orang-orang yang lain. Makanya ketika seorang ulama bersepakat untuk mengangkat pemimpin, pasti yang diperhatikan adalah siapa dia. Ya, ketika dia dari Quraisy, baru melihat yang lain. Tapi ketika pemimpin ini naik bukan lewat jalan harusnya, ya, harusnya kan ditunjuk oleh syura. Nah, ini dia naik bukan pada jalurnya, misalnya kudeta. Misalnya apa? Kudeta. Ketika dia mengkudeta dan dia bukan orang Quraisy, seperti sabda Nabi SAW, kalian harus taat dan mendengar meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak dari Ethiopia, bukan orang Quraisy. Kenapa? Dia naik bukan lewat jalurnya. Budak harusnya tidak boleh menjadi pemimpin, tapi dia menjadi pemimpin lewat kekerasan misalnya, kudeta misalnya. Maka selama dia menjalankan tugas-tugas sebagai pemimpin dan memimpin kita dengan kitabullah maka para ulama mengatakan tidak boleh menentangnya. Tidak boleh menentangnya. Menentangnya akan menimbulkan kemudorotan yang banyak. Meskipun dia naik bukan lewat jalurnya, tapi tugas-tugas sebagai pemimpin, yaitu menjalankan agama dan mengatur manusia dengan agama, merealisasikan maslahat buat masyarakat dengan koridor agama Islam, maka dia pemimpin yang harus ditaati, ya, harus ditaati secara akidah. Jadi ketika kita menentang dia, selain menimbulkan madharat, kita menanggung dosa. Ya, menentang apa? Pemimpin. Tapi jika pemimpin itu naik bukan jalan mestinya dan memerintah kita bukan dengan kitabullah, ya, seperti di Indonesia, memerintah kita bukan dengan kitabullah, ya. Ini jelas di Indonesia bukan negara Islam, ya. Kalau kita tanya dengan para pemimpin yang ada di Jakarta, presiden, anggota DPR, MPR, menteri-menteri, kita tanya satu persatu, tanya Indonesia ini negara Islam atau bukan? Maka jawabnya apa mereka? Bukan. Karena asasnya apa? Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sesuai Islam, ya ini silahkan dibahas, tapi yang jelas mereka semua menolak negara ini disebut negara Islam. Tapi dilihat dari masyarakatnya, mayoritas apa? Islam. Betul nggak? Syiar-syiar Islam tegak di sini. Pengajian, ini kan syiarnya thalabul ilmi. Sholat Jumat, azan di sini nggak perlu izin kan? Mau masang pengeras suara untuk azan, betul nggak? Bahkan malahan apa? Dulu waktu ada isu volume azan mau diatur, ya, masjid-masjid berlomba-lomba nambah speakernya. Ya, ini uniknya kita ini, Pak. Kalau di negara lain ditangkap itu takmirnya itu. Hatta di negara Arab, nggak main-main. Tapi di sini lebih bebas.
Dan itu harus syukuri. Tidak ada negara sebebas di Indonesia. Silakan cari. Mengadakan pengajian yang datang 1.000 orang, 2.000 orang. Yang ngisi siapa terserah. Mau yang soleh ngisi, orang alim ngisi, orang bodoh ngisi, penjahat ngisi, boleh. Mau mengkritik pemerintah, mau apa, silakan. Nggak ada negara sebebas di Indonesia, maka harus disyukuri. Meskipun susah ekonominya, ininya tetap ele-ele tetap masih ada hal yang harus kita syukuri, gitu loh maksud saya. Bukan saya membela kezaliman, yang bukan. Jadi dilihat dari masyarakatnya ini Muslim, gitu loh. Mayoritas Islam. Syiar tegak, sholat Jumat, haji, pernikahan, undang orang banyak, tidak ada masalah. Kemudian sholat Id, kemudian pokoknya syiar Islam, puasa Ramadan, sholat tarawih, itu tegak syiar Islam di sini. Maka keadaan kayak gini ini belum pernah ada di zaman-zaman pendahulu kita. Dulu adanya negara itu imma negara kafir, imma negara Islam. Namanya negara kafir itu ya mayoritas kafir dan diatur oleh undang-undang bukan Islam. Negara Islam itu ya yang ngatur adalah syariat Islam. Nah ini ada negara baru lagi, mayoritasnya Islam, syiar Islam tegak, tapi yang ngatur bukan pakai aturan Islam. Nah ini apakah Indonesia disebut negara kafir? Kalau negara Islam tidak. Kalau negara kafir, apakah boleh atau tepat disebut sebagai negara kafir? Pernah ada negara seperti ini, Pak, di zamannya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ketika orang-orang Mongol menguasai Syam, menguasai negeri Syam, membantai dan lain sebagainya, merusak Irak, kemudian masuk ke negeri Syam. Kemudian menguasai sebuah kampung atau negeri namanya Mardin. Mardin ini mayoritas Islam, semuanya bukan mayoritas, semuanya Islam, tapi yang ngatur aturannya Mongol. Aturannya apa namanya? Buat kitab undang-undang baru. Namanya Kitab Ilyasik. Kitab Ilyasik. Ini undang-undang baru. Ya Islam, Taurat, ini adat istiadat campur dari situ, diublek. Ya. Jadi kitab namanya Ilyasik. Para ulama sepakat Ilyasik ini kufur. Ya. Ibnu Katsir menerangkan undang-undang Ilyasik ini buatan Mongol, undang-undang kufur. Lah diterapkan di Mardin. Mayoritas Islam. Bukan mayoritas, semuanya. Apakah Mardin jadi negara kafir? Ya, Ibnu Taimiyah mengatakan, ya, nah ini adalah negara, ya kalau sekarang kita nyebutnya negara peralihan atau negara ketiga. Bukan disebut negara Islam, tapi tidak disebut negara kafir. Ya, penduduknya diperlakukan bahwa mereka itu penduduk negeri Islam, tapi status negerinya bukan negeri Islam. Ya, tapi bukan juga negeri apa? Negeri kafir. Jadi tinggal di situ tidak ada masalah, selama bisa apa? Menjalankan syariat Islam di situ, bisa menjalankan syiar-syiar Islam di situ, tidak ada masalah. Sebagaimana di Indonesia, ya, ibadah bisa sempurna, kemudian urusan ekonomi jual beli secara Islam kita bisa, kemudian urusan berumah tangga diatur juga secara Islam dan tidak ada masalah, seperti pernikahan, cerai, kemudian wakaf, kemudian hibah, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan warisan, itu bisa diatur secara syariat Islam. Tinggal satu poin yang belum bisa. Jadi ada 4 bagian dari syariat, 4 bagian umum. Ya ini juga patut kita syukuri juga, 4 bagian umum dari syariat itu bisa dijalankan lebih dari setengahnya di Indonesia, yaitu ibadah, ya, ibadah bahkan tidak diatur undang-undang, silakan ibadah. Kemudian yang kedua, ekonomi syariah, ya. Muamalat, jual beli, sewa menyewa, ini bisa kita atur dengan aturan
Islam, ya tinggal kita mau apa enggak gitu loh. Ada BMT syariah no riba, ya, tanpa riba. Ada leasing pakai riba, monggo orang Islam milih. Ya, yang mau riba monggo. Ya, ini juga salah sebetulnya, tapi yang mau tidak riba juga bisa begitu loh. Yang ketiga urusan ahkamul usrah atau ahwal syakhsiyah, ya urusan keluarga, urusan terkait dengan ini diatur di undang-undang. Ya diatur Pak di undang-undang, namanya Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam tahun 1976 kalau tidak salah, diatur undang-undang pernikahan, syarat-syaratnya, ini semuanya diatur situ. Hukum cerai, khulu diatur di situ semuanya. Kemudian warisan, hibah, kemudian macam-macam lah di situ ya diatur semuanya. Memang perlu beberapa poin dikoreksi, tapi secara umum sudah mengatur sesuai dengan pemahaman para ulama. Kita kembali ke Quraisy. Al-a'immatu min Quraisy. Ya, pemimpin itu dari apa? Quraisy. Nomor 3, Quraisy ini menjadi yang diikuti. Kata Nabi SAW, An-nasu taba'un li Quraisy. Orang itu sejatinya semuanya ikut Quraisy. Yang baik ikut Quraisy, yang jahat ikut Quraisy. Ya. Yang baik ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikut Abu Bakar As-Siddiq, ikut Umar bin Khattab, ikut Muawiyah, Utsman bin Affan, ikut Ali bin Abi Thalib, dan ikut sahabat yang mayoritas mereka itu adalah orang Quraisy. Yang baik ikut Quraisy, yang jahat ikut Quraisy. Siapa? Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, itu semua apa? Quraisy. Uqbah bin Abi Mu'ayyid, ya, denekot Quraisy itu ya. Preman-premannya itu ya Quraisy juga. Jadi orang itu pada hakikatnya ikut siapa? Quraisy. Ya. Nomor 4, orang Quraisy ini pilihan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah memilih dari antara anak Adam semuanya itu Kinanah. Dan Allah memilih dari keturunan Kinanah itu Quraisy. Ya, jadi Quraisy ini dipilih dari Kinanah. Kinanah dipilih dari semua anaknya Adam. Dan memilih dari semua golongan Quraisy ini Bani Hashim. Dan Allah memilih di antara Bani Hashim. Berarti Nabi SAW itu pilihan dari pilihan. Jadi dari anak Adam semua dipilih Kinanah, dari anaknya Kinanah semua dipilih Quraisy, dari anaknya Quraisy semua dipilih Bani Hashim, dari anak-anak Bani Hashim semuanya ini dipilih siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor 5, Quraisy ini dipilih oleh Allah untuk menjadi tetangganya Baitullah. Tinggal di sekitarnya Baitullah. Tinggal di mana? Di Makkah. Tinggal di Makkah. Tadinya Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan siapa? Istrinya Sarah, istrinya Hajar dengan putranya siapa? Ismail. Di tempat yang tidak ada lembah, yang tidak ada manusianya di situ. Tidak ada air, tidak ada tumbuhan, tidak ada manusia, tidak ada apa-apa, kosong. Hanya ada sisa-sisa pondasi dari Ka'bah yang sudah hancur. Jadi Ka'bah itu dibangun bukan di zaman Nabi Ibrahim, tapi ditinggikan kembali di zaman Nabi Ibrahim. Ya. Ada yang mengatakan yang bangun malaikat, ada yang mengatakan yang bangun adalah Nabi Adam alaihi salam. Ada khilaf di antara ahli sejarah. Nah, diletakkan di situ atas perintah Allah, yaitu siapa? Istrinya Nabi Ibrahim, Hajar, dan putranya Ismail alaihi salam. Kemudian ditinggal. Kemudian antum tahulah kisahnya, terjadinya air Zam-Zam, betul ya? Keluar air Zam-Zam itu. Nabi Ismail mau haus ya. Istrinya kebingungan karena nggak ada air susunya nggak keluar lagi. Akhirnya sa'i antara Safa dan Marwah itu air. Ternyata Allah turunkan Allah pancarkan
dari kakinya Nabi Ismail itu air Zam-Zam. Nah, karena dibendung oleh ibunya siapa? Ismail, Hajar, dibendung. Zam, dikumpulkan. Zam itu kumpul, jangan apa? Melebar kemana-mana. Ya, biar ngumpul di situ airnya. Kata Rasulullah SAW, rahimallahu umma Ismail. Semoga Allah merahmati ibunya Ismail. Seandainya tidak dibendung, akan jadi sungai mengalir sampai hari kiamat. Ya, tapi Allah menghendaki itu. Nah, karena ada air, mata air, biasanya ada apa? Burung. Betul nggak? Ada burung. Musafir lihat, kok ada burung di situ? Berarti ada air di situ. Kita sering lewat sini, tapi apa? Gak pernah tahu di sana ada. Berarti ada air baru di sana. Aneh. Akhirnya lewat di sana, betul ada air. Akhirnya mereka minta air. Ya. Oleh Ummu Ismail, oleh Hajar diberi. Silahkan. Tapi barter ya. Kita tolong ditinggali apa? Makanan. Oh iya. Silahkan ambil air, tapi tolong tinggalkan sisa sebagian makanan kalian untuk kita. Akhirnya apa? Mereka minum air, terus makanannya itu dikumpulkan, dikasihkan kepada Hajar. Akhirnya mereka bisa hidup gitu loh. Ya, minum juga kemudian bisa hidup. Diriwayatkan di dalam Sahih Muslim bahwa salah seorang sahabat, saya lupa, Abu Dzar, kalau nggak salah Abu Dzar, itu hidup 30 hari tanpa makan kecuali minum air Zam-Zam saja. Ya, kecuali minum air Zam-Zam saja. Ini hebat ya. Air Zam-Zam memang ya, bisa memberikan nutrisi selama 30 hari. Ya. Beliau tidak merasa lemah sedikit pun. Kemudian ketika akhirnya ada air, maka lama-lama ada yang pengen tinggal di situ. Karena mungkin di daerahnya nggak ada air, pindah ke situ. Siapa? Yaitu kabilah Jurhum. Ketika kabilah Jurhum pindah ke situ, akhirnya Nabi Ismail tumbuh di antara kabilah Jurhum dan menikah dengan salah satu putri siapa? Jurhum. Kabilah Jurhum, dan beranak pinak dan tinggal di Makkah, sehingga lahirlah Quraisy itu. Ya, lahirlah apa? Quraisy itu. Nah. Baik. Kemudian yang keenam, keutamaan Quraisy yang keenam. Berikutnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan Quraisy dengan tinggal di dekat Ka'bah, maka Quraisy ini diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dulu orang-orang Arab, kalau misalnya ada kafilah dagang membawa harta banyak lewat tanpa ada pengamanan, pasti langsung apa? Diserang, dibunuh, atau ditangkap, orangnya dijadikan budak, hartanya apa? Diambil. Tapi ketika yang lewat ini kafilah Quraisy, perampok-perampok itu nggak ada yang berani. Kenapa? Ini wedi kualat, Pak. Ini penjaganya Ka'bah. Ini orang-orang yang tinggal di Ka'bah. Ini orang-orang yang ngurusi Ka'bah. Kalau saya serang, ya nanti kita apa? Kualat. Maka Allah beri keamanan buat mereka. Kemudian juga mereka ini Allah Subhanahu wa taala cukupkan makanannya sesuai dengan doanya Nabi Ibrahim. Wa idz qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Nabi Ibrahim minta, ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman dan berilah rezeki penduduknya dari buah-buahan. Maka orang Quraisy aman perdagangannya, Pak.
Karena kotanya juga aman, perdagangannya juga aman. Ya, masih ada banyak fadilah-fadilah Quraisy. Ya, tapi sekali lagi, ya, namanya nasab itu bukan pilihan, betul ya? Kita nggak bisa milih nasab. Kita nggak bisa ngomong sama ibu kita, sering saya sampaikan. Kita nggak bisa ngomong sama ibu kita, Bu, kenapa dulu ibu nikah sama bapak? Akhirnya kan saya lahir seperti ini. Coba bapak dulu, ibu dulu nikahnya sama keluarga Nabi misalnya, atau orang Quraisy misalnya, pasti saya lahir Quraisy juga. Ya. Nanti ibunya jawab, ya kalau saya nikah sama orang Quraisy, lahirnya bukan kamu. Maka nggak bisa milih, betul nggak? Nasab itu nggak bisa milih. Ya, Allah yang beri, Allah yang pilih. Ya, kamu keluar dari rahim ini, kamu keluar dari rahim ini. Allah yang pilih. Ketika bukan pilihan kita, kemudian ada seorang lahir dari rahim seorang wanita yang suaminya adalah keluarga Nabi misalnya, lahirlah si anak tadi yang betul-betul murni karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah pilih dia untuk lahir dari rahim seorang istri yang suaminya adalah keluarga Nabi, otomatis dia jadi keluarga Nabi. Allah pilih dia, karunianya 100%. Tanpa ada usaha dia, tanpa ada upaya dia, betul nggak? Maka dari itu orang yang menyombongkan nasabnya, dalam sebuah riwayat disebutkan, "Falya'ud bihani abihi." Suruh gigit aurat bapaknya. Suruh gigit, ya, maksudnya hanu itu sebuah sebutan untuk aurat laki-laki gitu loh. Suruh gigit bihani abihi. Nah, kenapa? Karena Allah 100% pilih dia, dan dia nggak punya upaya apa-apa. Tapi kalau menyombongkan diri, dia menyombongkan diri atas suatu hal yang bukan upaya dia, yang bukan usaha dia, tapi murni 100% pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka nggak boleh menyombongkan diri. Yang nomor 2, nggak boleh saling hasad, saling iri dengki. Wah, keturunan Ahlul Bait apa ora eneng ngawur gitu. Apa semua itu bukan Ahlul Bait gitu ya. Dia bilang saya Ahlul Bait, ini enggak ada Ahlul Bait apa gitu ya. Karena dia bukan Ahlul Bait kemudian hasad, iri, dengki, merendahkan ya. Karena dia bukan Quraisy, membenci orang Quraisy misalnya. Banyak di Indonesia ini Pak orang Quraisy, Pak. Ya. Orang-orang Arab yang datang ke sini sebagiannya Quraisy. Sebagiannya Ahlul Bait, ada di tengah-tengah kita, di masyarakat kita. Kemudian karena kita bukan termasuk dari Quraisy, kemudian hasad dengan mereka, ya, benci dengan orang Arab misalnya. Padahal apa? Negeri kita ini tidak bisa dipisahkan oleh orang-orang Arab. Sejak zaman dulu, sebelum kemerdekaan. Zaman Pangeran Diponegoro, zaman kerajaan Mataram Islam. Kalau jenengan lihat logonya Mataram Islam, ya, kalau jenengan lihat logonya Mataram Islam, logo kerajaan Mataram Islam, mirip sekali dengan apa? Mirip sekali dengan Kesultanan Turki Utsmani. Ya, mirip sekali. Karena memang apa? Berhubungan mereka, Pak. Didukung perjuangan Islam di sini oleh orang-orang Arab dan orang-orang Turki. Oleh orang-orang Arab dan orang-orang Turki. Sehingga diutuslah para masyayikh ke Indonesia untuk apa? Dakwah. Ada syekh yang ahli perang, ada syekh alim tapi ahli perang ya, ahli strategi perang, ahli. Dulu begitu, Pak. Orang alim ahli perang itu wajar, biasa. Ya, Imam Asy-Syafi'i itu memanah itu nggak pernah meleset. Sampai beliau kalau memanah 10 kali, 9 kali itu dipaske, sekali sengaja diplesetke. Sengaja, Pak. Ya, bendo orang gumun gitu loh. Ya, dia nggak kenain, betul.
Imam Bukhari, kalau kita tahu Imam Bukhari kan, ini seorang alim yang ahli hadis, kemana-mana mencari hadis. Enggak, beliau juga seorang penunggang kuda yang handal, dan kalau naik kuda bisa memanah sambil berkuda, tapi tidak meleset sama sekali, titis. Kata seorang ulama, dan saya belum pernah melihat Imam Bukhari meleset ketika memanah kecuali 2 kali aja. Selainnya nggak pernah saya. Luar biasa ya. Ahli strategi perang. Salahuddin Al-Ayyubi itu punya ahli strategi perang. Ya, dia ulama juga. Diutus ke Indonesia, ngajarkan apa? Strategi perang. Ya. Sampai pasukan Pangeran Diponegoro itu dari memanahnya, dari berkudanya, dari strategi perangnya, dari pengaturan pasukannya itu adalah mirip dengan Kesultanan Islam Turki Utsmani. Sehingga ada namanya Ali Basha, ada namanya Basha. Ya itu kalau sekarang itu letkol, kolonel, legend ya, itu. Makanya orangnya namanya Sentot, terus jabatannya itu Ali Basha. Maka sekarang kita tahunya namanya Sentot Ali Basha. Ya, namanya Sentot, Pak. Pangkatnya Ali Basha. Itu pangkat militer di mana? Di Kesultanan Islam Turki Utsmani, Pak. Utsmaniyah, Khilafah Utsmaniyah, Pak. Cara memanahnya, cara strategi perangnya di-share sama mereka, Pak. Jika perjuangan kita melawan Belanda itu ya memang didukung penuh. Sampai kalau pergi ke Masjid Agung Solo, mihrabnya itu hadiah dari Sultan Abdul Hamid. Sultan Abdul Hamid. Nanti lihat, ya kalau nggak percaya sekarang buka, jangan sekarang, nanti buka Google mihrab Masjid Agung Surakarta. Ya, ada tanda tangannya Sultan Abdul Hamid di atasnya. Hadiah dari, nggak bisa dilepas. Ya. Ulama, Wali Songo, Maulana Malik Ibrahim, kemudian Maulana Al-Maghribi, itu adalah orang-orang Arab. Nah, Islamofobia, fobia terhadap Islam ini ya, dibungkus dengan nasionalisme anti Arab. Jadi Islam Nusantara, ya, membungkusnya pakai nasionalisme, tapi sebetulnya dia itu fobia terhadap Islam yang dibungkus dengan membenci apa? Orang Arab. Saya sampaikan bukan karena saya keturunan orang Arab, tapi ini amanah. Ya, saya sampaikan begitu saja. Karena memang tuntutan syariat, ya kita nggak bisa lepas dari orang Arab. Karena untuk sempurna pemahaman kita kepada Islam, maka kita harus belajar bahasa apa? Bahasa Arab. Allah pilih orang Quraisy, Allah pilih Bani Hashim, dan itu bukan upaya mereka, bukan usaha mereka, tapi memang betul-betul murni karunia siapa? Karunia Allah Subhanahu wa taala. Karena sistem sosial orang-orang Arab saat itu mendukung dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Sistem kabilah-kabilah. Dan mereka punya budi yang tinggi sekali, Pak. Punya akhlak yang tinggi sekali. Di saat yang sama punya kebiasaan buruk yang jelek sekali. Tapi mereka punya akhlak yang mulia, Pak. Apa akhlaknya? Syaja'ah, berani. Tidak ewoh-pekewoh. Ini yang luar biasa, Pak. Yang beda dengan kita. Kita mungkin terlalu apa? Pekewoh gitu ya. Ketika orang mengumumkan Islam, ya saat itu dia 100% menjadi Islam di era Makkah, karena belum ada munafik di era Makkah ya. Jadi begitu saya Islam, di musuh sak kampung, ya ora urusan. Yang penting aku Islam. Nggak pakai ewoh-pekewoh. Saya nggak enak sama penduduk sini, saya enggak. Ya udah. Sa'ad bin Abi Waqqas contohnya, diuji oleh keluarganya. Bahkan ibunya bersumpah tidak mau makan.
bersumpah tidak mau berteduh, dan bersumpah nggak mau bersisir sampai saat mau meninggalkan agamanya. Orang Arab kalau sudah bersumpah, perempuannya, ibunya bersumpah tidak mau bersisir. Kalau di sini Arab sisiran, apa orang Arab sisiran urusannya apa gitu ya. Tapi bagi orang Arab itu aib besar. Seorang anak sampai ibunya bersumpah tidak mau apa? Bersisir, tidak mau berteduh, tidak mau makan. Saat bin Waqqas dipanggil oleh keluarganya, oleh kaumnya, ini ibumu ini loh. Ya, ini ibumu ini loh. Akhirnya apa? Saat bin Waqqas pulang melihat ibunya lemes gitu ya. Bu, kalau ibu punya 100 nyawa, tapi ngomongnya pelan-pelan ya. Bu, ya kalau sekarang Bu ya. Kalau ibu punya 100 nyawa, keluar satu persatu di depan saya. Keluar satu persatu di depan saya. Supaya aku keluar dari agama Islam, aku nggak akan keluar, Bu. Ya, wis toh. Ibu kalau mau makan, nggih monggo, badhe mati nggih monggo. Ya, begitu. Siti fakuli wa siti famuti. Kalau ibu mau makan nggih monggo makan, kersane ya, kersane. Kalau mau mati nggih monggo. Tapi saya tidak akan keluar dari agama Islam. Ini orang Arab saat itu. Khalid bin Walid, ceritanya bencinya kepada Islam seperti apa? Ketika masuk Islam, beliau itu masuk Islam kapan, Pak? 6 bulan sebelum Fathu Makkah. Begitu masuk Islam, ya jadi komandan perang melawan orang kafir gitu loh. Enggak pakai ewoh-pekewoh. Dibilang, "Kowe ora kilingan biyen to?" Ya. Kilingan ning saiki aku wis Islam. Kowe ya, ente macam-macam sama Nabi SAW ngadepi aku gitu loh. Kalau sekarang, wih itu adepono, ora penak ya, kanca dolan biyen gitu ya. Biyen kanca mendem gitu ya. Ya. Enggak pakai ewoh-ewoh, Pak. Betul-betul tidak ada ewoh-ewohnya. Tegas. Ya. Ini sebuah nilai yang luar biasa. Enggak, kalau bahasa kita itu enggak pelin-plan. Ya. Mereka kalau sudah bilang akan mereka pegang ucapannya meskipun harus meregang nyawa, meskipun ucapannya batil. Tapi sudah terlanjur diucapkan, akan dia pegang meskipun meregang nyawa. Bagi dia sebuah kehinaan, saya sudah ngomong, saya tarik lagi, enggak akan saya tarik. Ya, itu. Di antara contohnya apa? Jaminan keamanan. Ya. Kalau orang ngomong, fulan saya jamin keamanannya. Ya. Fulan saya jamin keamanannya. Maka ya, orang itu akan dijamin keamanannya. Artinya apa? Kalau ada orang mau menyakiti dia, harus melewati nyawa, melangkahi mayatnya saya dulu baru silahkan. Gitu ya. Meskipun beda. Seperti Rasulullah SAW ketika pergi ke Taif, berharap orang Taif masuk Islam sehingga mendapat dukungan untuk menekan orang-orang Makkah, tidak menyakiti orang Islam lagi. Tapi apa? Di sana ditolak. Ya, sudah terlanjur ke sana, mau pulang bingung. Doa, ya Allah, kepada siapa Engkau akan menyerahkanku? Ya, kepada orang jauh yang menyerangku atau kepada keluarga kerabat yang tidak peduli kepadaku. Tapi aku tidak peduli apapun yang kau putuskan ya Allah, tapi yang penting kau tidak murka kepadaku. Doanya Nabi saat itu. Kemudian bertemu oleh salah seorang Quraisy yang belum masuk Islam. Dia bilang, kamu kenapa? Begini-begini. Ya, sudah, kamu masuk ke Makkah atas jaminan keamananku. Ya. Tapi dia belum masuk Islam, Pak. Akhirnya apa? Beliau pulang, ambil baju perang, ya, anak-anaknya dipanggil, pakai baju perang, pakai senjata, masuk ke Makkah ngawal Nabi SAW. Wahai Muhammad, kamu tawaf di sini, saya jamin keamanannya. Ngomong sama orang Quraisy semua. Orang Quraisy, Muhammad SAW ada di jaminan keamananku. Ya orang Quraisy semua nggak ada yang berani nyentuh, Pak. Aib sekali kalau akhirnya sudah dijamin oleh
Salah seorang kok diserang. Orang Arab lain bilang, dasar wong Quraisy, jamin wonge dhewe malah dipateni dhewe. Itu mereka malu itu, Pak. Dan kalau mau ada yang nyentuh, dia akan membela. Dan anak-anaknya tadi akan membela. Dan kabilah semuanya akan membela. Nanti kabilahnya, wah saya nggak ikut-ikut, wong kamu yang jamin, aku kon melu-melu. Enggak. Kabilahnya semua akan apa? Akan mengatakan, fulan sudah dijamin. Ya, kalau dia sudah menjamin, maka saya juga ikut menjamin. Karena saya dan dia itu sama, yaitu satu kabilah. Di sini nggak ada, Pak. Ya. Misalnya saya di RT, kalau kabilah kan RT mungkin ya. Nah, ini Pak RT-nya di sini. Kalau saya menjamin, fulan saya jamin keamanannya. Ketika diserang fulan, saya bilang sama warga, Pak, ini saya jamin keamanannya. Ayo, ini mau diserang kita bela. Nanti warganya bilang, lah sampean ngopo jamin-jamin? Kok tidak melalui persetujuan kita dulu? Kok enggak rapat dulu? Ya selamati Pak kalau rapat. Itu enggak ada di kita. Enggak ada di kita. Ya. Jaminan keamanan, sistem kabilah. Itulah orang-orang lemah disiksa. Tapi Nabi SAW ada yang berani nyiksa enggak? Ada yang berani nyerang enggak? Enggak berani Pak. Kenapa? Bani Hasyim bakal marah nanti. Ya. Kalau Bani Hasyim marah ini bahaya ini. Bani Hasyim ini orang paling mulia di antara Quraisy kan begitu. Ya. Abu Thalib itu enggak beriman sama Nabi SAW Pak. Tapi bilang, wahai Muhammad, saya yang jamin. Ya, orang Quraisy mundur semua Pak. Ya. Abu Thalib satu orang, sudah tua, lemah, enggak kaya. Harusnya yang bilang, sini Abu Thalib sikat aja ini gitu kan. Siapa yang berani nyikat Abu Thalib? Anak-anaknya, kabilahnya semua enggak akan apa? Akan diam. Bisa jadi kabilah-kabilah lain akan membela dia, menghabisi penyerangnya itu. Atau nanti orang Arab akan menghina, dasar Quraisy, mateni bocah dhewe. Ya. Itu aib sekali. Maka sistem ini mendukung dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendukung dakwahnya Nabi sallallahu alaihi. Abu Bakar As-Siddiq ketika rombongan mau hijrah ke Ethiopia, ke Habasyah, Abu Bakar itu keluar Pak. Meskipun dia tidak disiksa, tapi dia merasa tidak nyaman tinggal di Makkah. Ya, ibadah dibatasi apa segala macam. Akhirnya dia keluar sampai di antara Mekah dengan Jeddah, ketemu sama temannya Abu Bakar, Abdullah, namanya Abdullah bin Abu Quhafa. Kamu mau kemana? Saya mau hijrah, mau minggat. Kenapa? Ya saya nggak nyaman beribadah di kampung saya. Mau segini-segini diprotes, mau gini-segini diprotes, mau gini diprotes. Nggak bisa nyaman. Dia bilang, misluka la yakhruj wa la yukhraj. Orang mulia kayak kamu ini nggak pantas untuk minggat dan nggak pantas diusir. Balik atas jaminan saya. Balik. Abu Bakar, saya jamin keamanannya. Abu Bakar, ibadah semaumu. Padahal yang jamin bukan orang Islam gitu loh. Kata orang Quraisy, tolong jangan dijamin. Tapi kalau mau jamin, ya tolong Abu Bakar itu kalau sholat suruh di dalam rumah, jangan sholat di luar rumah. Kenapa? Kalau baca Quran, orang-orang itu dengar nanti apa? Hatinya terpikat dengan Al-Quran, tersihir dengan Al-Quran, nanti masuk Islam. Anak-anak kita masuk Islam, istri-istri kita masuk Islam, nggak mau kita, dirusak. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu kalau baca Quran nangis, ya. Merdu suaranya, beliaunya juga nangis. Orang-orang melihat apa? Ya. Terkait hatinya. Akhirnya apa? Abu Bakar As-Siddiq sholatnya di dalam rumah, pelan. Ya. Akhirnya beliau nggak nyaman juga sholat di luar rumah, ya. Loh, ini gimana ini? Kamu udah dijamin syaratnya begitu. Akhirnya dia ngomong sama yang menjamin, saya kembalikan jaminan keamanannya. Saya nggak betah ya, untuk tidak berdakwah, untuk tidak mensiarkan apa Islam ini. Saya kembalikan jaminannya, terima kasih. Ya. Ketika dikembalikan jaminannya, sudah. Ya. Ini sistem di Quraisy yang berlaku saat itu Pak. Bahkan di orang Arab semuanya. Bahkan di orang Arab semuanya.
Ya, belum lagi menjamu tamu, menghormati, ya, keberanian. Ya. Orang-orang Arab terkenal keberaniannya, Pak. Ditambah lagi ketika mereka sudah beriman, begitu. Ya, sudah berani, memang bawaannya berani, kemudian ditambah iman, ya, nggak takut mati, ya, nggak takut mati, bakal yang dicari adalah apa? Mati. Ya, itu luar biasa, Pak. Saya pernah ketika membahas perang Mu'tah, yang dipimpin oleh Ja'far bin Abu Thalib, Zaid bin Harithah, dan Nabi bilang kalau Zaid meninggal yang pimpin Ja'far, kalau Ja'far meninggal yang pimpin Abdullah bin Rawahah. Ya, berangkat 3.000 orang. Sampai sana kaget, musuhnya 200.000. Ya, musuhnya berapa? Itu kira-kira gimana, Pak? Tawuran 3.000 versus 200.000. Gak mundur, Pak. Saya maju-maju, lah ngopo? Ya. Sing digoleki awake dhewe apa? Mati. Ayo maju, ngopo? Ya. 200.000 wis. Ya, sikat gitu ya. Kalau orang sini bilangnya gulung gitu ya. 200.000 ya. Ayo. Perang, Pak. Antum bisa bayangkan 3.000 sama 200.000. Wow, gitu ya. Maju perang. 1 hari tempur, Pak. 300.000 lawan 3.000. Perang. Ya. Perangnya kan tawur, Pak, nggak seperti sekarang tembak-tembak sembunyi gitu ya. Kalau sekarang kan begitu, nggak pukul-pukulan, tapi apa? Tembak-tembakan dari jauh, sembunyi, ya, maju pelan-pelan. Tembak-tembak ada yang mati, mereka kehabisan peluru, kita maju, mereka mundur, kita maju, mereka mundur, mereka pergi dari kampung kita, gitu ya. Yang kejebak nggak bisa pergi, ditawan, gitu ya, nggak bisa lari. Ayo tangkap. Kalau zaman dulu enggak. Ya, perang ya pedang-pedangan, bacok-bacokan, Pak. Panah-panahan. Nah, 1 hari pertempuran 200.000 lawan 3.000. Menurut antum perhitungan matematika, 3.000 ini yang mati berapa kira-kira, Pak? Dikeroyok berapa? 200.000. 3.000 ini 1 hari perang ya, 1 hari perang. Mulai pagi sampai menjelang malam. Karena kalau malam perang harus berhenti, karena nggak tahu siapa teman siapa musuh, betul ya? Kedua belah pihak menghentikan perang. Ketika malam berhentikan perangnya. Kaum muslimin yang meninggal hanya 12 orang. Orang Romawi yang meninggal lebih 3.000 orang. Lebih dari 3.000 orang. Karena apa? Orang Romawi takut mati. Yang orang Islam cari apa? Mati, bengoi. Allahu Akbar. Oh, gitu ya. Saya ingat lihat video waktu ada pengajian di Masjid Baitul Makmur, ya, ada orang kampanye itu, partai apa enggak tahu itu ya. Rombongan buahnya itu ya. Ada 4 orang, 5 orang keluar bawa pentung itu, bubar semuanya itu ya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Ya. Di samping memang mereka ahli perang. Bukan tentara reguler, ya, relawan, tapi ahli perang. Karena sejak kecil-kecil mulai bisa megang pedang, itu sudah diajarkan bermain pedang, meskipun pakai kayu dulu, diajarkan pakai pedang, sehingga sudah pintar main pedang, ya, kasih pedang beneran. Ya. Maka mereka itu menyebut pendekar-pendekarnya itu kalau tidur pedangnya dibuat bantalnya, jadi pedang itu sudah seperti apa? Seperti istrinya, Pak, nggak dilepas. Ya. Aib seorang keluar rumah nggak bawa pedang, pedang itu pakaian sudahan. Makanya Nabi SAW ketika berangkat mau umroh, Nabi SAW kirim utusan, kita tidak pakai baju perang, tapi bawa pedang. Lah itu bawa pedang, pedang itu bukan baju perang, pedang itu baju dinas biasa. Jadi semua laki-laki main pedang, Pak. Makanya ajarin anak-anak kita main pedang, ajarin anak-anak kita main panah. Ya. Itu keberanian orang-orang Quraisy. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, li'ila fi Quraisy. Ya. Karena kebiasaan orang Quraisy, ya, lihatlah, heranlah. Ya. Lihatlah karena
takjublah dengan kebiasaan orang-orang Quraisy. Apa kebiasaannya? Ila fihim rihlatasy syita'i was-shaif. Ila fihim rihlatasy syita'i was-shaif. Kebiasaan mereka melakukan perjalanan di musim dingin dan di musim panas. Apa maksudnya? Mereka itu kalau musim dingin melakukan perjalanan ke Yaman. Karena musim dingin di Yaman, meskipun dingin itu lebih hangat daripada musim dingin di negeri Syam. Sampai salju di negeri Syam. Tapi kalau di Yaman dingin Pak, tapi nggak sampai salju. Maka musim dingin mereka bawa dagangan, berdagang ke Syam. Berdagang ke mana? Yaman. Kalau musim panas, mereka berdagang ke Syam. Kenapa? Musim panas di Syam lebih mending, nggak terlalu panas daripada negeri Yaman. Ila fihim rihlatasy syita'i was-shaif. Mereka melakukan perjalanan di musim dingin dan musim panas. Kalau musim dingin ke Yaman karena lebih hangat, ya. Kalau musim panas ke Syam karena lebih hangat juga. Ya. Tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Mereka berdagang. Maka Allah sampaikan, "Falyabudu rabb hadzal bait." Wahai orang-orang Quraisy, hendaknya kalian semua itu menyembah Robnya rumah ini yang kalian tinggal di sampingnya, yang kalian tinggal di sekelilingnya. Kenapa? Alladzi at'amahum min ju'in. Allah itu memberi makan kalian saat kalian lapar, wa amanakum min khauf. Allah beri rasa aman dari rasa takut. Maksudnya apa? Allah jamin makan kalian. Ya. Sehingga apa? Mereka kalau mau butuh bahan makanan, itu ada pedagang-pedagang dari Habasyah yang mendarat ke Jeddah. Ya. Jadi mereka nggak usah pergi ke Habasyah, cukup pergi ke Jeddah, perjalanan PP 2 malam. Perjalanan PP 2 malam sudah dapat makanan yang mereka mau sampai ke kota Makkah. Allah lindungi dia kalau mereka berdagang nggak ada yang ngerampok. Bahkan mau dikeroyok oleh tentara gajah. Ya. Karena surat Quraisy ini sebagian ulama mengatakan masih bersangkutan dengan surat sebelumnya, yaitu surat, ya kalau urutan dari depan kan surat apa Al-Fil dulu baru Quraisy. Ya. Maka sebagian ulama bahkan mengatakan surat Al-Fil dan Quraisy ini satu surat sebetulnya. Ya. Kemudian oleh Nabi SAW diletakkan apa? Terpisah. Wahai orang-orang Quraisy, Allah sudah jamin keamanan kalian. Allah sudah jamin makan kalian. Maka hendaknya kalian menyembahnya siapa? Hanya Allah, Rabbnya hadzal bait. Bukan nyembah patung-patung yang kalian buat sendiri. Tawakalnya harus sama Allah yang menjaga kalian. Tawakalnya harus sama Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pertanyaan, kenapa kita hanya boleh menyembah Allah Subhanahu wa taala? Tidak boleh nyembah yang lainnya. Karena apa? Karena hanya Allah yang bisa menciptakan kita. Hanya Allah yang bisa memberi rezeki kita. Hanya Allah yang bisa menjaga kita. Hanya Allah yang memelihara kita. Hanya Allah yang semuanya Allah yang hanya mampu mengatur alam semesta ini supaya bisa kita tinggali. Kalau Allah nggak atur alam semesta ini, bintang-bintang, planet-planet yang jumlahnya miliaran yang jumlahnya kita nggak tahu ini, kalau satu benda langit berhenti, ya akan saling bertumbukan dan langsung apa? Kiamat. Siapa yang ngatur itu? Allah. Bumi ini diatur oleh Allah sedemikian rupa, berputarnya, oksigennya dijaga oleh Allah, diberi lapisan ozon sehingga matahari nggak bakar kita. Kalau nggak ada ozon, kita sudah terbakar oleh matahari, Pak. Padahal jaraknya sekian tahun perjalanan. Jadi kalau kita berjalan sekarang, sekian tahun baru nyampe, Pak. Sekian tahun cahaya. Jadi ada cahaya, ya. Itu nyampe ke kita itu berapa jam, berapa tahun itu baru nyampe ke kita. Kebakar kita, Pak. Dilindungi oleh apa? Ozon. Diberi oleh Allah gravitasi. Ini rahmatnya Allah sehingga kita bisa tinggal, betul nggak? Kalau nggak ada gravitasi, gimana, Pak? Ya. Bapak buang air kecilnya gimana? Kalau nggak ada gravitasi, nang dinding loh, Pak. Ya. Rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala.
Allah yang jaga kita. Kenapa justru minta perlindungan kepada selain Allah? Bumi ini dijaga oleh Allah, betul nggak Pak? Kalau nggak dijaga oleh Allah, ditabrak sama benda langit yang lain. Bukan ditabrak Pak. Kalau besar sama besar ukurannya bertabrakan, betul nggak? Tapi kalau yang satu cuwilik, yang satu besar, itu semut bertabrakan dengan truk, itu cocok nggak bahasanya Pak? Jangan semut deh. Orang berjalan kemudian bertabrakan dengan truk. Ngomongnya apa? Dipelindes, betul nggak? Naudzubillah. Ada kucing nabrak mobil, enggak. Kucing dia apa? Ditabrak dan dilindes, begitu loh. Nah, bumi itu dijaga sama Allah. Benda-benda itu enggak nabrak Pak. Dikasih ozon kalau ada bintang yang apa? Atmosfer itu ya, bintang yang misalnya benda langit bertubrukan ada apa? Allah kehendaki untuk masuk ke bumi, itu pun sudah dikasih apa? Atmosfer untuk apa? Dibakar. Jadi tinggal apa? Sebongkahan itu ya. Nabrak bumi, pung. Bolongannya selapangan bola. Ya, padahal apa? Itu kecil Pak. Bagaimana kalau utuh? Ya, habis kita. Allah jaga kita. Karena Allah yang jaga kita, kita minta perlindungannya sama siapa? Allah. Allah beri rezeki kita. Sejak di perut ibu kita. Allah siapkan lambung. Padahal kita makan enggak di perut? Enggak. Tapi langsung lewat apa? Allah siapkan mulut. Di perut kita enggak ngomong. Di perut kita enggak ngunyah. Allah siapkan. Padahal nanti ketika keluar kita pakai paru-paru. Kita enggak napas. Menggunakan saat itu paru-parunya ya pekerjaannya enggak belum apa? Belum berfungsi. Begitu keluar ke bumi dari perut ibunya, langsung itu berfungsi semuanya. Allah yang kasih rezeki dari Allah. Allah kasih udara, Allah kasih air. Maka minta rezekinya sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang Quraisy, kalian tuh sembahnya Allah. Allah yang kasih rezeki kalian. Kok malah nyembah patung-patung? Nah kita juga. Allah yang kasih rezeki kita. Allah hidupkan kita. Itu murni karena Allah sayang sama kita, betul nggak? Kita pernah berbuat apa sehingga Allah akhirnya mencintai kita dan menciptakan kita, memelihara kita seperti ini? Kita berbuat apa sebelumnya? Ada nggak? Nggak ada, murni dari Allah karunia 100%. Maka dari itu kita totalitas menyembahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada orang pakai jimat. Ya, cincin ini melindungi saya dari mara bahaya. Ya. Wis diisi karo kiai ini. Ya. Kiai selamat. Dibawa kemana-mana dengan harap apa? Ya. Selamat. Minta perlindungan sama siapa? Sama Allah. Allah yang lindungi kita. Di pasar pakai raja, tulisan-tulisan begitu. Emas ditumbuk, ya. Sering itu Pak ngerukyah begitu Pak. Emas itu ditumbuk Pak, jadi bubuknya itu ditaruh di kertas, kertasnya itu ada tulisan apa? Rajah-rajahnya itu ya. Kemudian dilempit, dibungkus di plastik, ditaruh di atas tokonya. Jadi kan kalau nyewa toko bersih-bersih dulu Pak, dicek dulu, ya, dicek dulu, dirukyah dulu tokonya Pak. Ya, ambil air. Bacakan di mushaf itu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin ya kan. Baca Al-Fatihah, baca ayat kursi di airnya itu sifat-sifat kan itu toko-tokonya. Ya, karena bukan menuduh, banyak banget. Ya. Bahkan saya di kampus di universitas tempat kita belajar. Ketika masuk ke salah satu rumah, teman saya masuk kita bantu beres-beres. Itu jadi korden itu kan ada besi ya Pak ya. Besi itu ada bolongannya. Tidak sengaja kita itu megang bolongannya itu ternyata ada plastiknya Pak. Ketika kita keluarkan, loh kok ada raja. Ya. Jadi meskipun sudah belajar syariat itu masih kadang-kadang ya, ini untuk perlindungan. Ya Allah, belajar Islam pun masih berbuat kemusyrikan seperti ini. Ya. Hati-hati Pak. Bapak kontrak rumah, cek dulu, bersihkan dulu Pak.
Ya. Ada nggak barang-barang seperti itu? Ya. Maka sangat aneh ketika nggak punya keturunan pergi ke dukun. Yang bisa ngasih keturunan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa ngasih rizki siapa? Allah. Ketika sakit pergi ke dukun. Sama dukunnya dibilang, "Oh, ini kabotan jeneng." Jeneng kok ngabot-ngabot iki bobote piro? Ya, akhirnya namanya diganti. Saya pernah teman saya cerita di daerah desa-desa di dalam Tawangmangu itu masih ada orang namanya aneh-aneh. Soto, Cikra. Loh ini namanya kok Cikra ini piye, Pak? Ya, enggak, dulu namanya Abdul Hamid. Ya, kabotan jeneng diganti Cikra. Ya. Gimana? Ya. Kok kabotan jeneng? Kalau mau nikah ngelihat weton, nanti sial. Mana tawakal dia sama Allah Subhanahu wa taala? Ya. Mana tawakal dia sama Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kalau lewat punden pohon, jadi Bapak kalau mau ke Tawangmangu itu ya, lewat dari Iskarima, pesantren Iskarima, kira 1 kilo persis dari Iskarima. Jadi Iskarima itu di depannya ada tugu kilometer itu ya, nomor 34 ya, karena saya tinggal di situ saya tahu Pak. 34. Persis 1 kilo ya. Tambah sedikit nanti ada pohon besar gitu ya di sebelah kanan jalan. Itu ketika saya masih nyantri di sana itu kadang-kadang saya lari situ lewat orang-orang asli situ itu kalau lewat itu kula nuwun Pak sama pohon. Kula nuwun. Nanti pohonnya nggih monggo. Apa pohonnya jawab begitu? Ngapain kula nuwun? Naik motor itu mengurangi kecepatan, kula nuwun gitu lah. Pohon. Pohon. Takut sehingga kalau enggak kula nuwun nanti dapat sial. Yang memberi sial penunggu pohon tersebut. Jadi mendekatkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, mendekatkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ada sakit pergi ke orang pinter. Ya, nanti mereka atraksi Pak supaya meyakinkan kita itu ya. Ambil telur gitu ya. Dipecah itu. Wah, telurnya keluar jarum-jarumnya itu ya. Wah, penyakitmu sudah apa? Sudah apa? Sembuh. Ada yang pakai sihir. Penyakitnya dipindah, golek wedusnya diambilnya. Gitu ya. Wedusnya langsung penyakitnya dipindah ke situ Pak. Pakai sihir ya. Langsung orangnya berdiri. Sembuh langsung. Hebat ya. So nyembuhke. Ya. Tapi nyembuhkan pakai apa? Pakai sihir. Nah, itu fitnahnya itu di situ. Ketika melihat dan sembuh, iki lho, sembuh tenanan yo. Musyrik tenanan. Ya. Pakai bantuan jin, pakai bantuan. Ya. Hati-hati Pak. Ya. Ini isyarat bahwa orang Quraisy diberi kenikmatan yang lebih untuk tinggal di sekitar Ka'bah, malah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Buat aturan aneh-aneh. Menambah-nambahkan syariatnya Nabi Ibrahim. Mengurang-urangi syariatnya Nabi Ibrahim. Haji itu dikurang-kurangi, ditambah-tambahi. Setiap orang yang bukan orang Quraisy ketika masuk ke kota Makkah, ya, mereka harus melepaskan pakaian mereka untuk melaksanakan haji. Tidak boleh pakai pakaian kecuali pakaian yang diberikan oleh orang-orang Quraisy kepada mereka. Jadi kalau nggak ada yang ngasih, maka mereka tawafnya apa? Telanjang. Betul Pak? Itu aturannya siapa? Persis di Jawa ini, kalau anak pertama tidak boleh dapat anak ketiga. Kalau ini, itu aturan siapa yang buat? Siapa yang buat aturan itu? Kalau hari kesekian, ya, kemudian nanti ibu kalau hamil, kalau bulan sekian dimandikan di sungai, nanti begini, nanti bayi bulan sekian harus diginikan, bulan sekian harus diginikan. Itu aturan siapa yang buat? Ya. Apakah Allah perintahkan seperti itu? Enggak. Ngapain kalian berbuat seperti itu? Ya. Berharap keselamatan, berharap apa?
perlindungan, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke ayat ke-21 22. Allah berfirman begini. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Allah yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu. Kenapa kita menyembah Allah? Karena hanya Allah yang menciptakan kita. Yang lain enggak punya andil menciptakan kita. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Disebutkan alasan kenapa kita harus menyembah Allah. Huwa ayat ke-22. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Allah menjadikan bumi ini firash buat kita, layak buat dihuni. Bentuknya bulat tapi dihamparkan buat kita seakan-akan apa? Lurus, betul enggak? Ya. Berputar tapi kita enggak kerasa putarannya. Karena Allah siapkan gunung-gunung ya, sebagai pasak. Dan kalau gunung-gunung ini enggak ada, angin ini menerbas semuanya, Pak. Bayangkan ada angin, buminya muter begini, anginnya ke sini. Itu remuk semua, Pak. Ya. Betul enggak? Kecepatan bumi kan tinggi. Ditahan oleh apa? Gunung-gunung itu angin. Maka alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Allah yang menjadikan bumi ini firash, tempat tinggal buat kalian. Siapa yang bisa menjadikan bumi sebagai tempat tinggal kita? Wassama abinaan, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit sebagai atap. Langitnya, atapnya ini pakai tiang enggak, Pak? Kalau kira-kira tiang ini kita gempur sekali gempur, atap ini apa? Jatuh, betul enggak? Makanya Allah berfirman di surat Fatir, innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula. Allah ini memegang langit supaya tidak apa? Runtuh. Allah dalam surat Luqman Allah berfirman, rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha. Allah mengangkat langit tanpa tiang sebagaimana kalian lihat. Siapa yang bisa? Was-samaa binaan. Wa anzala minas samaa'i ma'an, dan Allah lah yang menurunkan dari langit itu air. Fa akhraja bihi minas tsamarat rizqan lakum. Allah dengan air itu menumbuhkan buah-buahan rezeki buat kalian. Airnya satu. Tumbuh pohon yang bermacam-macam, buah bermacam-macam. Satu pohon, buahnya mangga misalnya. Mangganya ada yang manis banget, ada yang manisnya sedang-sedang, ada yang kecut, semua bisa digunakan. Si kecut itu dikai rujak, betul nggak Pak? Yang manis sedang-sedang dibuat ini, yang manis banget dibuat apa gitu ya. Airnya satu, tumbuhnya buah macam-macam apa? Siapa yang bisa? Allah. Minas tsamarati rizqan lakum. Maka Allah tutup, fala taj'alu lillahi andada. Jangan, maka dari itu jangan kalian mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah. Kalian sembah seperti menyembah Allah. Kalian minta perlindungan kepada mereka, harusnya kepada Allah. Kalian memohon rezeki, harusnya kepada Allah. Kalian mohon sama Dia perlindungan, kalian mohon sama Dia, harusnya sama. Kalian tawakal sama Dia, harusnya tawakal kepada Allah. Makanya Allah marah, Pak. Ya. Ketika apa? Diduakan ya. Ketika Allah diduakan dalam mencintainya, dalam memohon, dalam menghamba, dalam beribadah, dalam semuanya nggak boleh Allah kita duakan, Pak ya. Maka inilah intisari yang bisa kita ambil dari surat Quraisy ya, mudah-mudahan